warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasul sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila akhir al-ayyam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas. Mangga wilujeng RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Distrik A yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Ini ya. Sama anak? Enggak. Pak Jepri nyusul nanti. Oh, lagi jalan. Macet. Siap. Yang pertama dan yang paling utama tentu tidak lain melainkan puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang akhlaknya sangat mulia, sangat agung, yang apabila kita mencontoh akhlaknya, meniru akhlaknya, maka niscaya kita akan memperoleh keselamatan, kemuliaan, kebarokahan, kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, termasuk perintah beliau di antaranya adalah menghadiri majelis ilmu, juga istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, istiqomah dalam mensiarkan agama Islam, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia sangat amat membutuhkan syafaat. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air minum telaga beliau, dan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini kita memasuki malam tanggal 9 di bulan Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 di bulan Juni tahun 2024 Masehi. Dan malam ini pengajian rutin kita merupakan pengajian rutin pertemuan yang ke-574. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat
yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan ponakan-ponakan kita, juga sahabat-sahabat kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, semoga yang sedang sakit saat ini oleh Allah dengan barokah Fatihah dan salawat yang akan kita baca oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Bitilkaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya besok hari Ahad kita akan berada di hari Arafah, di mana pada hari Arafah seluruh jamaah haji dari berbagai belahan dunia, dari berbagai negara yang berbeda warna kulit dan bahasa mereka sedang wukuf di padang Arafah untuk melaksanakan salah satu dari rukun ibadah haji. Karena apabila tidak melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka hajinya tidak sah. Karena wukuf di padang Arafah adalah termasuk rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang beribadah haji. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, al-hajju arafatun. Ibadah haji itu harus wukuf di padang Arafah. Saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji
besok mereka wukuf di padang Arafah. Nah malam ini mereka sudah bertolak ke padang Arafah. Untuk kita yang ada di daerah kita masing-masing yang sedang dalam keadaan tidak menunaikan ibadah haji, maka untuk kita disunahkan berpuasa di hari Arafah. Jadi mereka jemaah haji wukuf di padang Arafah, kita di sini berpuasa di hari Arafah. Diterangkan dalam sebuah hadis an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Qala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Rawahu Muslim. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah ditanya oleh para sahabatnya tentang puasa Arafah. Mangga Haji, mangga, belajar. Beliau pernah ditanya oleh para sahabatnya tentang puasa di hari Arafah, yakni puasa di tanggal 9 di bulan haji pada setiap tahunnya. Beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Berpuasa satu hari di hari Arafah itu menjadi kafarah, menjadi penembus, menjadi pelebur atau penghapus 1 tahun dosa yang pernah kita lakukan dan 1 tahun dosa yang kemungkinan akan terjadi kita lakukan, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lalu kemudian setelah kita mendengar keterangan ini lalu kita salah persepsi, salah memahami hadis. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang berpuasa 1 hari di hari Arafah, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Lalu kemudian berkesimpulan, oh berarti kalau begitu kita mendapatkan keleluasaan untuk berbuat dosa 1 tahun ke depan. Tidak demikian. Itu salah pemahaman. Itu pemikiran yang sangat amat dangkal, kerdil. Pemikiran menunjukkan pemikiran orang dungu itu. Kalau orang cerdas akal pikirannya tidak berpikir seperti itu. Maksudnya apabila 1 tahun ke depan kita telah berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk tetap melakukan ketaatan kepada ibadah kepada Allah, dan untuk tetap menjauhkan diri dari perbuatan dosa, ternyata di luar kemampuan kita, di luar kesanggupan kita, di luar daya upaya kita terjerumus melakukan perbuatan dosa tanpa disengaja. Nah, itu sudah mendapatkan ampunan dosa, jaminan ampunan dosa. Begitu maksudnya. Bukan berarti disengaja, bukan, tidak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fadilah berpuasa 1 hari di hari Arafah besok bukan hanya menjadi kafarah, menjadi pelebur dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun kemudian, akan tetapi juga dicatat pahala baginya sama dengan pahala puasa 1 tahun. Puasanya 1 hari, tapi dapat pahalanya pahala puasa 1 tahun. Ini keistimewaan kita melakukan puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain 10 hari pertama di bulan Muharram, selain 10 hari terakhir di bulan Ramadan, adalah juga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah merupakan 10 hari yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hamba Allah yang beribadah di hari-hari itu sangat lebih dicintai oleh Allah, sangat lebih disukai oleh Allah, dan Allah akan memberikan pahala besar apabila seorang hamba berpuasa atau beribadah yang lainnya di hari-hari tersebut.
An Ibnu Abbasin radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin ahabbu ila Allah ta'ala an yu'bada fiha min asri Dzulhijjah ya'dilu shawma kulli yawmin minha siyama sanatin wa qiyama kulli lailatin minha qiyama lailatul qadri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi ta'ala ayyubada biha." Tiadalah hari-hari di mana seorang hamba Allah beribadah di hari-hari itu lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah. Apapun ibadah yang dilakukannya, baik itu puasa, baik itu sholat sunnah, baik itu baca Quran, baik itu sedekah, baik itu kurban dan lain sebagainya, tiada hari-hari yang apabila di hari-hari itu seorang hamba Allah beribadah kepada Allah sangat amat disukai oleh Allah, Allah sangat amat suka, Allah sangat amat cinta. Melainkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kata Nabi. Makanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa, mereka puasanya dari tanggal 1 haji sampai besok tanggal 9. Itu berpuasa 1 hari di hari-hari itu nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Kata Nabi, ya'dilu shauma kulli yaumin minha siyama sanatin, kata Rasulullah. Puasa 1 hari di hari-hari itu membandingi pahala puasa 1 tahun. Dan melaksanakan sholat sunnah di malam harinya di hari-hari itu sama dengan melaksanakan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sekian amal-amal ibadah yang disukai oleh Allah yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang paling amat sangat afdal adalah berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Wal yaumul ashir huwa yaumul adha, man qarraba qurbanan fihi babi awali qatratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu junubahu wa junuba iyalihi wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bi shadaqatin ba'asahullahu ta'ala yaumal qiyamati aminan wa yakunu mizanuhu asqala min jabali Uhud." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah itu dinamakan Yaumul Adha, hari kurban, atau dinamakan pula Idul Adha, hari raya kurban. Maka barang siapa yang berkurban di hari itu untuk tetesan pertama dari darah hewan kurban yang menetes, yang mengalir ketika disembelih, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya orang yang berkorban dan seluruh dosa-dosa keluarganya orang yang berkurban. Dan barang siapa yang memberi makan di hari itu, yakni di tanggal 10 Dzulhijjah, dia tidak ada kemampuan untuk berkurban, sebenarnya dia pengen berkurban, baik dengan sapi, dengan kerbau, dengan domba, ataupun dengan kambing. Namun orang ini sama sekali tidak ada kemampuan untuk berkurban, maka supaya tidak kehilangan fadilah hari raya kurban, maka memberi makan kepada seorang mukmin. Nggak usah banyak-banyak, 1 piring we, antar dengan iman.
dina wungkul. Intinya aya samuan, aya daging keboan, gitu. Aya kentang, aya ubi, aya kerupuk, aya ting tangkil. Angker kali ka Cibedug gitu. Saya teuy. Insya Allah dimakan. Mau dijual ieu moal. Cibedugnya dipanggil. Masya Allah. Jadi orang ini sebenarnya pengen kurban, pengen membagikan daging kurban kepada saudara-saudaranya seagama, terutama kepada fakir miskin, tapi sama sekali tidak ada kemampuan. Maka masih dikasih kesempatan oleh Allah supaya tidak kehilangan fadilah bersedekah di hari kurban, maka beri makan kepada seorang mukmin. Terlepas dari apakah orang tersebut kenal atau tidak sama kita, kasih aja makan karena Allah. Kata Nabi, man at'ama bihi mu'minan, barang siapa yang memberi makan di hari raya kurban kepada seorang mukmin atau bersedekah di hari raya kurban kepada seorang mukmin, maka orang tersebut ba'atsahullahu ta'ala yaumal qiyamati aminan. Orang tersebut yang memberi makan, yang bersedekah di tanggal 10 Dzulhijjah kepada seorang mukmin, maka nanti kelak di hari kiamat ketika ia akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya, dia akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya dalam keadaan diamankan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan timbangan amalnya nanti di hari kiamat akan lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Masya Allah. Ini keistimewaan hari-hari itu. Makanya ketika kita oleh Allah dikasih kesempatan bisa hidup di hari-hari pertama, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, manfaatkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Baik itu puasa, baik itu sholat sunnah, baik itu baca Quran, baik itu berzikir, baik itu hadir di pengajian, baik itu berselawat, baik itu memberi makan kepada orang mukmin dan ataupun bersedekah. Intinya sangat rugi sekali kalau hari-hari yang istimewa itu tidak dimanfaatkan oleh kita. Rugi, akan menjadi penyesalan buat kita nanti di alam akhirat. Kalau sekarang nggak nyesel karena belum dibuktikan pahalanya. Sekarang biasa-biasa aja. Nanti penyesalan itu di hari kiamat nanti. Para jamaah yang dimuliakan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum padani. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan masih ada kesempatan nih 2 hari lagi. Besok hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan lusa hari Senin itu Yaumul Adha, hari ke-10 di bulan Dzulhijjah yang disebut hari raya kurban. Masih ada kesempatan 2 hari lagi bagi yang belum berzikir di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan zikir yang afdol yang telah dibaca oleh para nabi dan oleh nabi kita. Masih ada kesempatan 2 hari lagi. Minimal paling tidak kita baca setiap hari 100 kali. Jadi perkara yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa, yang telah dibaca olehku kata Nabi dan telah dibaca pula oleh para nabi sebelumku kata Nabi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini diamalkan. Ini seharusnya diamalkannya dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Minimal tiap hari 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus diputar tasbihnya. Diputar tasbihnya. Sambil baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sudah dapat 100, masih pengen, masih ada waktu, teruskan. Teruskan sebanyak-banyaknya. Kalau perlu jangan dihitung. Mau dapat 1000 ke, 2000 ke, 3000 ke, 4000 ke, 5000, terus perbanyak. Karena itu adalah kalimat zikir yang paling disukai oleh Allah apabila dibaca di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini diamalkan oleh para nabi, juga oleh nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau beliau saja mengamalkan, kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaat beliau, masa tidak mengamalkan? Tentu kita ingin mencontoh apa yang beliau amalkan. Selagi kita mampu, amalkan saja. Kecuali kalau memang sih enggak semua apa yang dilakukan Rasulullah bisa kita amalkan. Contoh, Rasulullah istrinya 9, kita bisa ke 9. Tapi 9 itu bukan perawan semua, orang-orang sepuh semua, udah tanpa daksa, banyak anaknya. Beliau menikahinya itu bukan karena dorongan hawa nafsu, tapi menolong. Kita bahkan kalau mau nikah lagi nyari yang muda, yang cantik. Iya. Tapi kita pakai dalil sunnah Rasul. Sunnah Rasul bukan begitu. Cari nenek-nenek yang udah tua, anaknya banyak, hidupnya miskin. Nah kawin sama kita, baru mantep tuh. Ini nyari jamur, janda muda di bawah umur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkurban adalah merupakan al-a'malul munjiyah. Berkurban adalah merupakan amal yang menyelamatkan sahibaha terhadap orang yang berkurbannya min syarri dunya wal akhirah, dari keburukan dunia dan akhirat. Artinya orang yang berkurban oleh Allah akan diselamatkan dari keburukan dunia dan akhirat. Adapun berkurban itu adalah menyembelih hewan kurban, baik itu unta, kalau unta usianya 5 tahun ke atas, 5 tahun lebih, atau domba, kalau domba usianya 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya. Kalau kambing, sapi, kerbau yang usia yaitu 2 tahun lebih. Itu syarat-syarat hewan kurban yang sah dikurbankan, ditinjau dari usianya. Jadi hewan kurban itu yang boleh dikurbankan pertama onta, kemudian domba, kemudian kambing, sapi atau kerbau. Kalau onta usianya 5 tahun lebih, kalau domba 1 tahun lebih, kalau kambing, sapi, kerbau 2 tahun lebih. Nah kalau kita berkurban, misalnya kurban kambing, usianya kurang dari 2 tahun, itu enggak sah kurbannya, jadi harus 2 tahun lebih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang mampu berkurban dengan unta, berkurbanlah dengan unta. Ini terutama untuk masyarakat Timur Tengah. Kalau di sana banyak yang kurban pakai unta, karena di sana banyak unta. Kita kalau kurban pakai unta, repot, kita harus beli unta dulu ke sono, jauh banget. Jadi binatang ada, kan nggak dijual itu mah kan nggak dijual. Lah kita kalau Timur Tengah dulu, jadi mahalan ongkosnya daripada beli untanya. Ongkosnya ke Timur Tengah berapa, beli untanya berapa? Kalau tidak mampu dengan unta, berkurbanlah dengan sapi atau kerbau atau lembu. Kalau tidak mampu dengan sapi, berkurbanlah dengan domba. Kalau tidak mampu berkurban dengan domba, berkurbanlah dengan kambing. Dengan kambing masih sama sekali tidak ada kemampuan, tapi ingin berkurban. Udah, beli ayam kampung, sembelih sendiri, masak sendiri. Anterin ke Cibeduk. Nggak apa-apa, makan boleh, tapi jangan dimakan sendiri semuanya. Kasih nama orang lain juga. Gitu. Sebenarnya kalau dengan ayam bukan kurban namanya, sebab hewan yang sah disembelih untuk dikurbankan menurut ilmu fikih, yaitu tadi cuma onta, sapi, kerbau, domba, kambing, udah. Ini mah saking inginnya berkurban tapi sama sekali tidak ada kemampuan, silahkan
sembelih ayam, masak kemudian bagikan kepada fakir miskin atau kepada tetangga atau kepada siapa aja orang mukmin. Para jamaah, Artinya kita masih dikasih kesempatan untuk mendapatkan keutamaan, untuk mendapatkan fadilah, untuk mendapatkan pahala berbuat baik di hari raya Kurban. Artinya orang yang kaya, yang banyak duitnya, yang mampu membeli hewan kurban, mereka berkurbannya dengan hewan kurban. Nah, orang fakir miskin yang tidak mampu berkurban dengan hewan kurban, tapi ingin mendapatkan fadilah berbuat baik di hari raya kurban, maka dengan ayam. Dengan ayam nggak mampu, telur masak bagikan fakir miskin. para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Berkurban ini kalau bagi Rasulullah itu wajib. Makanya Rasulullah sepanjang hidupnya setiap tahun selalu berkurban, nggak pernah nggak berkurban. Jadi berkurban ini walaupun kita pernah berkurban di tahun-tahun lalu, tetap apabila masih punya kemampuan berkurban tahun ini tetap wajib. Beda dengan ibadah haji. Kalau ibadah haji itu wajibnya seumur hidup sekali. Ibadah haji yang kedua, ketiga dan ketiga itu sunnah. Tapi kalau berkurban sepanjang kita masih mampu, lakukan tiap tahun. Walaupun tahun-tahun sebelumnya kita pernah berkurban dan tahun ini masih ada kemampuan, lakukan lagi. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, dan berkurban itu sunnah bagi kalian. Maksudnya sunnah bagi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mampu. Tapi yang mampu tetap wajib yang mampu mas. Misalnya nih bapak punya uang dingin, tahu gak uang dingin? Uang lebih. Iya, uangnya ditaruh di kulkas. Oh, jadi dingin gitu. itu. Bercanda. Uang nganggur lah. Uang di luar kebutuhan sehari-hari. Jadi artinya untuk kebutuhan sehari-hari mah ada uang terjamin, tercukupi. Ini ada uang nganggur nih, 2 juta. Nah berarti bapak punya kemampuan untuk beli hewan kurban, yaitu kambing. Itu wajib dibeliin kambing, kurbankan. Gitu. Apalagi kalau uang nganggurnya 1 M. Wah, jangan kambing, beli sapi 10. Kurban luar biasa, masya Allah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Daruqutni, Rasulullah bersabda, kutiba alayya nahru. Kata Rasulullah, aku telah diwajibkan oleh Allah berkurban pada tiap tahun. Walaysa biwajibin alaikum. Akan tetapi berkurban itu tidak wajib untuk kalian yang tidak mampu. Jadi berkurban itu satu merupakan amalan yang dapat menyelamatkan orang yang berkurbannya dari keburukan dunia dan akhirat. Yang kedua, berkurban itu adalah merupakan amalan yang kelak di hari kiamat hewan yang kita kurbankan itu akan menjadi kendaraan kita ketika kita melintas di atas sirat, di atas jembatan gawat darurat. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, "Azimu duhayakum fa innaha ala sirati maqayakum." Besarkanlah hewan kurbanmu, karena hewan kurban yang kamu kurbankan itu akan menjadi kendaraan buat kamu ketika kamu melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju ke surga. Tapi yang terpenting, apapun amal kebaikan, apapun amal soleh, apapun amal ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu semuanya yang terpenting didasari semata-mata lillahi ta'ala, benar-benar ikhlas karena Allah, mengharap dari Allah, tidak ada maksud atau niat tujuan yang lainnya, tapi benar-benar ibadah kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian taklim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi mulai besok ketika matahari sudah terbenam, datang waktu maghrib, kita sudah mulai disunahkan untuk mengumandangkan takbiran. Takbiran yang dipakai dalam Idul Adha
adalah takbiran muqayyad. Jadi takbirannya disunahkan selama 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu disunahkan mengumandangkan takbir setiap selesai sholat 5 waktu. Dari mulai matahari terbenam memasuki malam tanggal 10 Dzulhijjah sampai matahari terbenam di waktu maghrib tanggal 13 Dzulhijjah itu tidak ada takbir lagi. Berarti kalau ba'da asarnya masih boleh. Tanggal 13 ba'da asarnya masih boleh takbiran. Tapi nanti malamnya ba'da maghrib udah habis waktunya. Nah, ini takbir muqayyad. Nah, kadang-kadang ada orang salah paham. Takbir muqayyad diterapkan di dalam Idul Fitri. Nah, ini Idul Fitri tiap habis sholat waktu masih takbir aja. Itu ketahuan nggak tahunya itu. Itu bikin malu itu. Ketahuan itu. Berarti nggak paham ya Pak. Pernah? Puasa sunnah dong, Pak. Hah? Nggak ada puasa sunnah berarti. Nggak ada apa? Nggak ada puasa sunnah kalau tidak terus, Mas. Oh iya. Ada itu. Di beberapa tempat kejadian itu dan saya menyaksikan, termasuk dialami. Allah. Katanya ini masih takbir aja Idul Fitri ini. Oh, belum kurban kali. Para jamaah, demikian tadi kita malam ini. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada Allah wa ada ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin Ustaz. Tekan yang merah, yang tengah tekan.